بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial Idul Fitri. Masya Allah. Gimana ibu-ibu, sehat semuanya kabarnya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya tema yang sangat luar biasa. Ada 3 tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini. Yang pertama, keistimewaan bulan Syawal, Masya Allah ya. Dan yang kedua, kebahagiaan itu murah kalau kita pandai menata hati. Dan yang ketiga, mengisi lembaran baru seorang muslim. Insya Allah kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustaz Syekh Ahmad Al-Misri, Ustaz Syifa Nur Fadilah, dan juga Ustaz Syam. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, Ali ingin sapa dulu jamaah yang ada di studio ya. Assalamualaikum. Aduh lemes amat ini. Dari majelis taklim mana, Bu? Bekasi, Masya Allah, terima kasih ya. Kebanyakan opor ini ya, pada lemes banget. Baik, terima kasih, mudah-mudahan kehadiran Ibu di sini semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baik, kita akan masuk pada tema kita yang pertama nih, Masya Allah nih, keistimewaan bulan Syawal bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Ahmad Al-Misri. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Ramadan udah lewat nih Syekh ya. Berarti kita harus istiqomah atau seperti apa sih Syekh di bulan Syawal ini? Kadang-kadang ada yang bilang pas Syawal malah drop, set, hilang gitu Syekh. Ramadan malah naik. Mohon ilmunya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ibu-ibu yang hadir di studio bersama kita, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustadz Ali, Masya Allah, dan pemirsa yang insya Allah saya semua mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan qari'ah kita yang suaranya Masya Allah indah, mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan kita semua dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Senang saat ini mempersamai para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Syawal sudah datang, Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Bukan kita yang meninggalkan Ramadan, tapi Ramadan yang meninggalkan kita. Mohon maaf lahir batin, semoga kita semua insya Allah bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlindungan oleh Allah. Dan pada saat pandemi ini kita berdoa semuanya mudah-mudahan COVID ini segera berakhir dari Indonesia. Bukan hanya dari Indonesia tapi dari seluruh dunia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan jemaah yang dimuliakan Allah, kita sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Saya ingin mengucapkan selamat bagi mereka yang telah berhasil meraih kemuliaan daripada bulan Ramadan. Mereka yang dapat sertifikat bertakwa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin mengucapkan bela sungkawa, turut berduka cita kepada mereka yang telah mensia-siakan Ramadan. Mereka yang telah menghilangkan banyak kesempatan, banyak pahala di bulan Ramadan ini. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dimanapun Anda berada. Kita ini sudah berada di bulan Syawal, artinya Ramadan sudah pergi, tapi memang kita masih punya kesempatan untuk terus beramal soleh. Kita puasa yang namanya puasa Syawal. Sehabis Ramadan, kita sambung dengan puasa Syawal. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau dari Abi Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub meriwayatkan dari Rasulullah, "Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahr." Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahr. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengikuti dengan puasa 6 hari di Syawal, sama dengan dia puasa sepanjang tahun. Kira-kira puasa itu kita lakukan kapan? Imam Syafi'i mengatakan boleh mulai dari hari kedua Lebaran. Ya, seperti hari ini kita boleh sudah memulai puasa Syawal, atau besok boleh, atau lusa boleh. Pertengahan Syawal boleh, di akhir Syawal juga boleh. Apakah harus berurutan? Ulama bilang tidak apa-apa, berurutan boleh, tidak berurutan juga, selang-seling juga nggak masalah. Maka kita di bulan Ramadan, kita sudah melatih diri kita untuk berpuasa. Jangan kita putus sehabis Ramadan. Maka dilatih kembali 6 hari di Syawal. Dilatih lagi Senin Khamis. Dilatih lagi 13, 14, 15. Dilatih lagi dengan puasa Ashura, puasa Arafah, dan seterusnya. Maka jangan hanya amal soleh itu ada di bulan Ramadan. Karena itu yang namanya hamba Ramadan. Jangan kita sholat malam itu karena di bulan Ramadan. Maka para pemirsa dan jamaah semuanya, jangan hanya kita puasa di bulan Ramadan, jangan sholat malam hanya di bulan Ramadan, sholat tarawih. Kita melatih diri kita, dilatih oleh Allah dalam sekolah Ramadan selama 30 hari. Kita sholat tarawih. Padahal kita bisa melanjutkan itu sehabis Ramadan, walaupun dengan 2 rakaat. Sehabis sholat isya 2 rakaat, sebelum tidur 2 rakaat. Atau setengah jam sebelum subuh kita bangun sholat tahajud. Itu akan menjadi sebuah kemuliaan untuk kita sebagai orang muslim. Dan kalau kita sambung Ramadan dengan puasa Syawal, berarti kita amal ibadah kita di Ramadan diterima. Karena ketika melakukan amal kebaikan, disertai dengan amal kebaikan atau kebaikan berikutnya, taat berikutnya, insya Allah buktinya bahwa Ramadan diterima. Seperti jemaah yang pulang haji dan umrah. Dari mana dia tahu haji dan umrahnya diterima? Sehabis mereka pulang haji, ibadahnya meningkat. Akhlaknya makin bagus, hatinya makin bersih, pendengarannya makin bersih, penglihatannya makin bersih. Berbanyak berzikir kepada Allah SWT. Kita mampu mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sampai ada yang khatam 1 kali, ada yang 2 kali, ada lebih dari itu. Kenapa kita selepas Ramadan tidak melanjutkan kebiasaan baik itu? Kita meneruskan bacaan Al-Quran. Walaupun setiap 5 waktu, sehabis sholat fardu, 5 ayat saja. Habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya. Kan kita mumpung lagi sholat, lagi ibadah. Baca 5 ayat. Kali 5 waktu, 25 ayat. Setiap hari 25 ayat. Bagaimana kita menjadi hamba yang diridhai Allah Subhanahu wa taala? Sehabis Ramadan kita beribadah lagi. Kita puasa 6 hari Syawal. Kita akan mendapatkan pahala salat sepanjang setahun. Subhanallah. Kemudian ada hadis dalam Sahih Muslim, barang siapa salat Isya berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala salat separuh malam.
Kalau dia sholat subuh berjamaah, pahalanya sama dengan sholat sepanjang malam. Kita banyak sekali amal soleh yang kita tertinggal di bulan Ramadan. Kita bisa mengejarnya di bulan Syawal. Mumpung kita masih diberikan kesehatan dan kita sangat bersyukur kepada Allah bisa kita jumpa dengan Ramadan kali ini. Bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, membaca Al-Quran, sholat malam, sholat tarawih, sholat tahajud dan berbagai macam ibadah yang lain kita kerjakan. Kita di bulan Ramadan sudah melatih diri untuk berinfak, bersedekah. Berbagi kepada mereka yang berbuka, takjil. Sehabis Ramadan kita berbagi juga. Anak yatim kadang-kadang di bulan Ramadan Masya Allah rapi, ganteng, bersih. Karena setiap hari ada undangan. Selepas Ramadan kita perhatikan juga anak yatim. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syekh, Masya Allah ya. Dan sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita Syifa Nur Fadilah. Beliau akan membahas tentang kebahagiaan itu murah kalau kita pandai menata hati. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia spesial Idul Fitri.